Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas sholihin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita lanjutkan kajian kita atau pelajaran kita dalam membaca Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita masih berada di hadis yang kedua. Kita masih dalam menjelaskan atau membaca hadis yang kedua, yaitu hadis yang berkaitan tentang rukun Islam, iman dan ihsan. Pertemuan sebelumnya telah kita ambil dari awal hadis hingga selesai penyebutan rukun Islam dengan sedikit penjelasan yang ringkas, insyaallah telah mencukupi. Sebab hadis ini jika ingin dibahas secara menyeluruh, secara mendetail, maka seakan-akan waktu tidak akan pernah cukup untuk membahasnya. Bahkan satu saja dari rukun Islam yang 5 itu jika ingin kita jelaskan secara menyeluruh, mendetail, mungkin akan butuh berhari-hari hingga selesai pembahasannya, karena saking mencakup dan mendalamnya hadis ini. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan tentang rukun iman. Dalam hadis disebutkan bahwasanya qol, yaitu Jibril berkata setelah ia bertanya tentang apa itu Islam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, maka beliau kemudian berkata, fa akhbirni anil iman, maka kabarkan atau beritahu saya tentang apa itu iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, antu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan para rasul dan hari akhir, dan juga engkau beriman kepada takdir yang baik dan buruknya. Kemudian seperti sebelumnya Jibril berkata, qala sadaqta, engkau telah benar. Dalam menjelaskan rukun iman ini perlu penjelasan yang sedikit rinci atau sedikit meluas, sebab kesalahpahaman yang terjadi dalam memahami rukun iman ini menjadi sebuah sumber kebanyakannya dalam penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam agama ini. Jadi kesalahpahaman dalam memahami rukun iman ini adalah sumber atau asas dari kebanyakan kelompok-kelompok yang menyimpang. Mereka salah dalam memahami rukun iman ini. Setelah sebelumnya kita membahas rukun Islam, yaitu dia yang berkaitan dengan amalan yang nampak. Dan sekarang membahas tentang iman, yaitu rukun-rukun yang al-batinah, yang tidak nampak, yang tersembunyi. Iman secara bahasa, definisi secara bahasa adalah keyakinan yang kokoh, yang tidak ada sedikit pun padanya syak, tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Itu
pengertian iman secara bahasa. Jadi ketika kita meyakini sesuatu dengan kokoh, dengan teguh, dan tidak disertai sedikit pun keraguan, maka itu disebut sebagai iman dalam dari sisi bahasa. Adapun dari secara istilah, iman itu adalah qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, wa i'tiqadun bil qalb, keyakinan dengan hati, wa amalun bil jawarih, dengan amalan dengan anggota badan, yazidu bit ta'ah, keimanan itu bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan keimanan itu berkurang dengan kemaksiatan. Di sana ada di antara para ulama yang untuk memudahkan kita dalam menghafal definisi iman ini secara istilah, mereka sebut sebagai khamsatun nunat, an-nunat, 5 nun. Yang pertama adalah qaulun bil lisan, kemudian yang kedua i'tiqadun bil janan, amalun bil arkan, yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati asyaitan. Ini 5 nunat yang disebutkan oleh ulama untuk memudahkan kita dalam menghafal definisi al-iman secara istilah. Qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan. I'tiqadun bil janan, keyakinan dengan hati. Amalun bil arkan, yaitu beramal dengan anggota tubuh. Yazidu bi ta'atir rahman, ia bertambah dengan ketaatan kita kepada Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dan keimanan itu berkurang dengan taatnya kita atau menuruti hawa nafsu, taat kepada syaitan. Dan itulah definisi iman di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan di sana ada kelompok yang ia hanya menjadikan keimanan itu hanya sekedar keyakinan dalam hati dan ucapan di lisan. Dia tidak memasukkan amalan sebagai bagian dari keimanan, dan tentu ini adalah ucapan yang batil, yang pada akhirnya ketika seseorang meyakini dalam hatinya, mengucapkan dengan lisannya, lalu ia berbuat dengan semaunya, maka ia tetap dikatakan seorang yang beriman. Tentu hal ini tidak dapat diterima oleh akal sehat. Bagaimana mungkin seseorang yang beramal amalan yang fahish, amalan-amalan maksiat, kemudian dikatakan sebagai orang yang beriman? Tidak masuk akal. Mereka adalah al-murji'ah, yang mengeluarkan keimanan dari definisi yang mengeluarkan amalan dari definisi keimanan. Maka tidak pantas seseorang untuk meyakini hal tersebut. Maka dari itu penting ketika dalam sebuah pelajaran, penting kita memahami istilah, penting kita memahami definisi. Itu salah satu hal yang paling dasar untuk memahami keseluruhan pembahasan. Sebab di awal pasti akan disebutkan apa definisi tentang sesuatu tersebut, apa definisi yang akan dibahas. Maka hendaknya penuntut ilmu memberikan perhatian khusus pada definisi. Sebab dari sanalah akan banyak muncul pemahaman-pemahaman yang benar ataupun yang salahnya. Ketika ia benar dalam memahami definisi, maka akan benar insyaAllah pemahamannya dia yang akan datang. Begitu pula sebaliknya. Maka keimanan itu harus dengan adanya amalan. Tidak boleh kita keluarkan amalan dari definisi keimanan.
Tidak beriman, tidak dikatakan seseorang beriman ketika ia tidak beramal. Walaupun ia meyakini dalam hatinya, walaupun ia berucap dengan lisannya. Akan tetapi ketika ia tidak beramal dan tidak ada padanya hal-hal yang menghalanginya dari beramal, maka ia bukanlah seorang yang beriman. Maka dia tidak dikatakan seorang mukmin. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat atau di banyak ayat ia menggabungkan penyebutan keimanan dengan amalan, menggabungkan antara penyebutan keimanan dengan amalan. Tidak terbatas hanya menyebutkan iman saja. Contoh dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas shalah, amalan. Yaitu orang-orang yang mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, zakat termasuk. Dan dia apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, mereka berinfak. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka lah itu orang-orang yang benar-benar beriman. Jadi tidak disendirikan antara penyebutan iman dan penyebutan amalan. Ini yang menunjukkan bahwasanya keimanan itu, amalan itu masuk dalam keimanan dan ia tidak boleh dikeluarkan dari definisi keimanan. Dan juga dalam hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman itu bid'un wa sab'un, 73 sampai 79, au bid'un wa sittun, 63 sampai 69 syu'bah, cabang. Fa afdaluha, maka yang paling baiknya, yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah, syahadat. Wa adnaha imatatul ada anit tariq, dan yang paling rendahnya adalah menghindarkan gangguan dari jalanan. Wal haya'u, dan sifat pemalu adalah bagian dari keimanan. Hadis ini menunjukkan bahwasanya iman itu tersusun atau terbentuk dari ucapan, amalan, dan keyakinan. Dari hadis itu tadi yang kita sebutkan. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdaluha qaulu la ilaha illallah, yang paling baiknya, yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah, maka ini menunjukkan ucapan dengan lisan. Wa adnaha imatatul ada anit tariq, dan yang paling rendahnya dari keimanan itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan. Ini adalah amalan. Ini adalah amalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu adalah bagian dari keimanan, dan ini menunjukkan atau mengisyaratkan kepada keyakinan hati, apa yang ada di dalam hati. Maka dari hadis ini menunjukkan bahwasanya keimanan itu tersusun dari 3 hal ini, yaitu adanya ucapan, adanya keyakinan, dan adanya amalan. Adanya amalan. Tidak boleh salah satu darinya hilang dari hal tersebut. Ketika salah satunya hilang, maka tidak lagi disebutkan sebagai iman. Siapa yang meninggalkan amalan atau sebagiannya atau bahkan mengingkari amalan, maka ia bisa terjatuh di dalam kekafiran, atau paling sedikitnya orang yang rendah atau sedikit keimanannya. Misalkan ia memang meyakini Allah dalam hatinya, terus ia bersyahadat tapi tidak melaksanakan salat, maka ia bisa terjatuh dalam kekafiran. Tidak lagi disebut iman. Tidak lagi ia disebut sebagai orang yang beriman. Dan juga bahkan tidak lagi ia disebut sebagai seorang muslim. Sebagaimana datang dalam banyak ayat dan banyak hadis. Maka
haruslah digabungkan antara Islam, apa yang kita sebutkan sebelumnya, yaitu pada rukun Islam, dan keimanan dalam hati. Tidak boleh kita hanya terbatas pada Islam saja, menampakkan sesuatu saja. Tidak ada keimanan dalam diri. Maka ini sama saja dengan munafik. Ia menampakkan keislaman di hadapan manusia, di hadapan orang-orang, tapi ia menyembunyikan kekafiran atau pengingkaran di dalam hatinya. Tidak ada keimanan. Tidak ada keimanan. Mereka berpuasa, mereka sholat, mereka melakukan rukun-rukun Islam yang 5, akan tetapi tidak ada keimanan di dalam hatinya. Dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hum fid darki al-asfali minan nar. Mereka kaum-kaum munafik ini yang hanya menampakkan keislaman itu berada di dalam neraka yang paling bawahnya. Demikian juga siapa yang sebaliknya, kalau yang tadi ia hanya menampakkan keislaman, tidak ada keimanan, sebaliknya ia hanya memiliki keimanan tapi tidak menampakkan keislaman. Ia tidak menampakkan keislaman. Tidak ada amalan dan juga tidak berucap dengan lisannya. Maka ini bukan seorang mukmin. Karena keimanan dengan hati saja itu tidak cukup. Tiada lain keimanan itu adalah dengan hati. Adalah dengan hati, dengan ucapan dan dengan amalan. Kaum musyrikin juga beriman. Kaum musyrikin juga beriman dengan hati mereka. Kaum Yahudi pada masa itu dan Nasara juga mereka beriman dengan hati mereka. Mereka meyakini, mereka membenarkan akan risalah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka membenarkan itu semua, akan tetapi pada kenyataannya yang nampak dari mereka, mereka mengingkari hal tersebut. Mereka mengingkari hal tersebut. Bukankah kita juga telah ketahui kisah siapa namanya, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, yang kita ketahui bersama bahwasanya ia adalah orang yang mengakui akan kebenaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ia adalah agama yang terbaik. Akan tetapi ia tidak mau. Dari pengakuan tersebut itu menunjukkan keimanan, tapi tidak nampak darinya, tidak ada yang dinampakkan darinya berupa keislaman, tidak bersyahadat dan lain-lain sebagainya dari rukun Islam. Ia tahu dengan yakin dengan hatinya bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah dan bahwa agama yang dibawa oleh Muhammad adalah agama yang terbaik. Akan tetapi ia tidak mampu, tidak ingin untuk menyampaikan dengan jelas dengan ucapan bahwasanya itu adalah agama yang benar. Kalau saja seseorang itu beriman kepada, ataukah kalau saja paman beliau itu beriman kepada Rasulullah dengan benar dan juga berucap kalimat syahadat, maka tentu saja ia akan masuk ke dalam Islam dan tergolong sebagai orang yang beriman. Buktinya bahwasanya ketika menghadapi sakaratul maut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau meminta kepada pamannya tersebut, "Ya am, qul la ilaha illallah, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah." Katakanlah la ilaha illallah. Akan tetapi orang-orang yang ada di sekelilingnya pada waktu itu berkata, termasuk Abu Jahal dan siapa yang berada pada waktu itu, "Atatruku dina Abdul Muttalib?" Apakah engkau mau meninggalkan agama Abdul Muttalib? Kemudian beliau mati dan tidak berucap la ilaha illallah. Itulah, dan hal itu menjadikan paman beliau menjadi salah satu dari penduduk neraka. Walaupun kita ketahui bahwasanya ia beriman dengan hatinya, mengetahui dengan jelas
sebagaimana yang telah disebutkan bahwasanya agama yang dibawa oleh ponakannya tersebut adalah agama yang benar, adalah agama yang benar. Disebut itu pengantar dari pembahasan tentang rukun iman, dan kita masuk kepada rukun yang pertama adalah al-imanu billah, ya Allah. Satu rukun ini saja, sebagaimana yang telah kita jelaskan di awal, mungkin jika kita ingin menjelaskannya secara detail, maka satu pertemuan mungkin tidak akan cukup. Tapi insya Allah kita akan mengambil poin-poin penting yang sekiranya mencukupi hal tersebut. Al-imanu billah, apa itu? Bahwasanya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hanya Dia yang mencipta, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur seluruh alam semesta, dan hanya Dia yang berhak diibadahi. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada sekutu baginya. Itu cakupan keimanan kita kepada Allah. Kita juga beriman kepada nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka dari sini kita pahami bahwasanya beriman kepada Allah itu mencakup 3 jenis tauhid yang kita telah pahami bersama, yaitu iman kepada Allah mencakup tauhid rububiyah. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan, dalam pengaturan, dan kita juga termasuk di dalamnya tauhid al-uluhiyah, menjadikan Allah Subhanahu wa taala hanya satu-satunya yang berhak diibadahi, tidak ada selainnya. Dan juga kita termasuk di dalam keimanan kepada Allah, meyakini atau memahami bahwasanya nama-nama dan sifat-sifat yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang itu tidak menjadi beriman kecuali setelah merealisasikan 3 hal tersebut, yaitu mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya, mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifatnya. Inilah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebagaimana banyak yang tersebar tentunya terlebih lagi di zaman sekarang, banyak pemikiran-pemikiran yang sesat yang banyak menimpa para pemuda kaum muslimin, yang dimana di sana ada pemahaman bahwasanya beriman kepada Allah itu hanya sekedar mengimani bahwasanya Allah itu ada. Bahwasanya Allah itu ada. Tentu ini adalah pemahaman yang sangat keliru. Pemahaman yang sangat keliru yang akan banyak melahirkan hal-hal yang aneh. Tidaklah kemudian mereka berkata ini kecuali penurutan hawa nafsu mereka. Karena kalau hanya sebatas keimanan kepada Allah itu mengimani bahwasanya Ia itu ada, maka ia akan jauh dari tujuan penciptaan, yaitu beribadah kepada Allah. Ia tidak akan beribadah kepada Allah jika ia mengatakan bahwa keimanan itu hanya meyakini akan keberadaan Allah, akan wujudnya Allah. Maka itu tidak termasuk atau bukanlah hal tersebut sebagai keimanan kepada Allah. Keimanan kepada Allah tidak cukup hanya meyakini bahwasanya Allah itu ada. Tidak. Tapi sebagaimana yang kita sebutkan bahwasanya keimanan itu mencakup keimanan terhadap rububiyah, uluhiyah, dan nama-nama serta sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jika satu saja hilang atau berkurang dari hal tersebut, maka tidaklah seseorang itu dikatakan ia beriman. Beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita memahami hanya Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta, dan yang membuat segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang berserikat baginya. Allah Maha Mampu atas segalanya. Itulah tauhid rububiyah. Itulah tauhid rububiyah. Dan hal ini bahkan
orang-orang kafir pun memahami hal ini. Banyak di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan dalam hal ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Apabila engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan berkata yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi butuh juga kita pahami sebagaimana yang sudah disebutkan bahwa beriman kepada Allah mencakup 3 hal. Berarti tidak cukup untuk hanya memahami salah satu dari hal ketiganya. Tidak cukup kita hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya saja. Ini tidak cukup. Maka harus kita mengimani beliau Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyahnya, bahwasanya ibadah yang kita lakukan itu tidak berhak kita persembahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan inilah yang menjadi banyak perbedaan atau banyak menjadi problema di tengah kaum muslimin. Banyak di antara kita, atau mungkin hampir semuanya di antara kita kaum muslimin, mengakui, meyakini, memahami dengan benar bahwasanya hanya Allah yang mencipta dan memberi rezeki, yang mengatur segala sesuatu, yang menghidupkan dan mematikan. Iya kan? Hampir semua kita mengetahui ini. Artinya hampir semua kita memahami akan tauhid rububiyah. Akan tetapi tauhid uluhiyah inilah yang menjadi banyak masalah hingga hari ini. Dan kita memohon tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pemahaman yang benar dalam memahami tauhid al-uluhiyah ini. Karena ialah tujuan penciptaan kita. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maka beribadah kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah, bernazar, meminta tolong, sama saja apa itu dia patung, batu, pohon, kuburan, jin, atau bahkan kepada manusia, itu adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu tidak kita katakan beriman orang-orang yang melakukan kesyirikan. Bahkan terkadang mereka keluar dari keislaman, bahkan tidak disebut sebagai muslim. Bahkan tidak disebut sebagai muslim. Juga tak kalah pentingnya kita memahami tentang asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah, mentauhidkannya sebagaimana yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sendiri dan dari lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Di sana juga terdapat banyak pengingkaran terhadap nama-nama dan sifat-sifat ini. Terdapat banyak kelompok-kelompok yang sesat dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat ini. Padahal bisa kita katakan bahwasanya mentauhidkan Allah dalam asma wa sifatnya adalah di antara hal yang paling mudahnya. Kenapa kita katakan demikian? Karena apa yang datang dari Allah dan Rasulnya berupa nama dan sifat, itu kita terima saja, selesai. Sudah, kita sudah dikatakan beriman. Tidak usah menafsirkannya kepada hal-hal yang lain. Tidak usah. Kalaupun ada yang iskal, ada yang sulit dipahami, maka silakan bertanya kepada para ulama. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahlud dzikr, orang-orang yang memiliki ilmu jika kalian tidak mengetahui. Jangan dipikir sendiri. Jangan dipikir sendiri. Siapa kita?
manusia yang terbatas akalnya, ingin sombong semena-mena mengartikan firman Allah atau nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang datang dalam Al-Quran dan lisan nabinya tanpa ilmu. Tidak pantas. Maka sepantasnya kita berimani apa yang datang berupa nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dan dari lisan nabinya. Banyak ucapan-ucapan ulama tentang keimanan kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah ini. Di antara para salaf banyak yang menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan apa yang ia sifatkan dalam Al-Qur'annya dan apa yang Rasulnya juga sifatkan tanpa kita memalingkan maknanya, tanpa membagaimanakannya dan tanpa mempermisalkannya. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwasanya menerima apa yang datang langsung kita pahami seperti itu. Misalkan datang Al-Basir, oh Allah Al-Basir, Allah Maha melihat, sudah selesai. Allah Maha melihat dan jangan mempermisalkannya. Bagaimana penglihatannya Allah itu tidak pantas seorang muslim lakukan. Kenapa? Karena ketika telah muncul pemikiran seperti itu, maka sudah ada upaya menyamakan Allah dengan makhluknya. Sudah ada upaya menyamakan Allah dengan makhluknya. Apa sih susahnya kita menerima saja apa yang datang berupa nama-nama dan sifat-sifat Allah? Ketika Allah katakan dan Rasulnya katakan Allah melihat, sudah kita terima bahwasanya Allah melihat. Allah melihat sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dengan kesempurnaannya. Berbeda dengan penglihatan kita atau berbeda dengan penglihatan dari makhluk-makhluk yang lain. Cukup kita terima saja apa yang datang dari Allah dan Rasulnya berupa nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka itu sudah mencukupi. Jadi kesimpulan antu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah, yaitu kita beriman dengan rububiyahnya, beriman dengan uluhiyahnya, dan beriman dengan asma wa sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah al-iman kepada malaikat-malaikatnya. Kita beriman bahwasanya para malaikat itu adalah salah satu ciptaan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari cahaya, sebagaimana datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khuliqatil malaikah min nur, bahwasanya malaikat itu diciptakan dari cahaya. Dan kita ketahui bahwasanya malaikat mereka masing-masing memiliki tugas yang diberikan kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Jibril ditugaskan untuk menyampaikan wahyu, Mikail, Israfil ditugaskan untuk meniup sangkakala, dan di antara mereka ada yang ditugaskan untuk mencabut ruh, ada yang ditugaskan untuk meniupkan ruh ketika kita masih dalam perut ibu-ibu kita, dan di antara mereka ada yang ditugaskan untuk mencatat amalan-amalan kita. Maka mereka memiliki amalan-amalan yang ditugaskan atau diberikan kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat ini termasuk dari hal-hal al-ghaibiyat, hal-hal yang
tidak kita ketahui, hal-hal yang gaib. Kita tidak melihatnya, akan tetapi kita beriman akan keberadaan mereka. Kita beriman akan apa yang mereka perbuat, amalan-amalan mereka. Kita beriman bahwasanya mereka adalah makhluk yang tidak bermaksiat kepada Allah dan selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka adalah para malaikat yang tidak bermaksiat atau tidak pernah melalaikan apa yang diperintahkan oleh mereka. Di sana juga ada pemahaman yang sangat lancang, yang dimana mereka mengatakan, yang tentunya ini dikatakan oleh kaum-kaum musyrikin. Antara mereka yang mengatakan bahwasanya malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Na'udzubillah. Maha suci dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan. Allah bantah mereka, Allah sebutkan di banyak ayat tentang hal tersebut. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, Am lahul banatu walakumul banun. Apakah bagi Allah itu anak perempuan? Yang mereka maksudkan itu adalah para malaikat. Walakumul banun, dan bagi kalian itu anak lelaki. Dimaklumi bahwasanya mereka kaum jahiliyah, musyrikin zaman dulu, mereka menganggap aib anak-anak perempuan. Ketika lahir dari mereka anak perempuan, mereka menguburnya hidup-hidup. Akan tetapi bodohnya mereka menjadikan malaikat sebagai anak perempuan Allah. Na'udzubillah. Na'udzubillah, ini bentuk kelancangan yang tidak bisa dimaafkan dari mereka. Bagaimana mungkin mereka sendiri tidak ridho terhadap anak perempuan dan mereka benci hal tersebut. Lalu mereka menyandarkan hal tersebut pada Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan Allah sendiri tidak memiliki anak. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Tentu ucapan ini adalah ucapan yang sangat batil. Ucapan yang sangat batil yang menyebutkan bahwasanya para malaikat itu adalah anak-anak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ucapan An-Nasara yang mengatakan bahwasanya Al-Masih adalah anak Allah. Na'udzubillah. Mereka menjadikan anak bagi Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah sendiri menafikan hal tersebut. Suatu bentuk kelancangan, suatu bentuk kekurang ajaran bagi Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka meyakini Allah yang menciptakan. Lalu bagaimana mungkin keyakinan mereka Allah yang menciptakan itu membuatnya lancang, mengatakan Allah memiliki anak. Tidaklah kemudian orang yang atau sesuatu yang memiliki anak atau butuh pada anak, melainkan dia adalah lemah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, di antara salah satu namanya adalah Al-Qawi, Al-Ghani. Allah Maha kuat dan Allah Maha kaya, tidak butuh pada sesuatu apapun. Tidak butuh pada sesuatu apapun. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil satupun serikat ataupun anak. Karena anak itu adalah bagian dari orang tuanya dan anak itu adalah serupa dengan orang tuanya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada serikat baginya dan tidak ada yang serupa dengannya. Dia adalah Al-Ghani, Allah adalah yang Maha Kaya, tidak butuh kepada anak, tidak butuh kepada anak.
tiada lain yang butuh kepada anak adalah kita sebagai manusia. Kita manusia yang butuh kepada anak, dan makhluk-makhluk yang lain juga selain dari manusia berupa hewan dan lainnya. Insyaallah. Kita baru atau lanjut satu lagi rukun. Rukun yang ketiga adalah itulah tadi keimanan kepada malaikat. Yang ketiga keimanan kepada kutub-kutub, kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ringkas saja bahwasanya kita mengimani segala apa yang Allah turunkan berupa kitab-kitab kepada para rasulnya, dan kitab-kitab tersebut dari kalamullah, dan wahyu darinya, yang di dalamnya terdapat syariat-syariat, perintah-perintah dan larangan-larangan. Allah turunkan kepada para rasulnya untuk menjelaskan mana yang benar dan mana yang batil, untuk memerintahkan kita kepada apa yang benar dan melarang kita kepada apa yang batil, dan dengan tujuan untuk memberikan petunjuk bagi manusia. Karena kita tidak diciptakan begitu saja. Ada petunjuk-petunjuk yang diturunkan kepada kita, yaitu kitab-kitab. Maka kita harus beriman kepada kitab-kitab tersebut. Ada disebutkan oleh para ulama bahwa ada banyak kitab-kitab yang diwahyukan, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak mengetahuinya. Hanya Allah yang mengetahui hal tersebut. Adapun yang kita ketahui adalah At-Taurat, Az-Zabur, Injil, Al-Quran, dan Suhuf Ibrahim dan suhufnya Musa. Maka sepantasnya kita beriman kepada kitab-kitab ini yang Allah Subhanahu wa taala telah menamainya, dan juga apa yang telah memberitahunya kepada kita, dan juga apa yang kita tidak ketahui. Dan di antara kitab-kitab yang diturunkan atau diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling agungnya adalah kitab yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Ia adalah petunjuk bagi kehidupan, pedoman bagi kehidupan, pelita di dalam kegelapan, pelipur lara di setiap kegundahan dan segala cobaan, dan jalan keluar di setiap kesesatan. Saya tadi rencananya mau selesaikan rukun iman, tapi baru 4. Allahul musta'an. Insyaallah kita lanjutkan lagi besok karena waktu kita yang sudah sampai terbatas. Apa yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan apa yang salah serta kekeliruan dalam ucapan adalah dari kami dan syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dari segala kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.